bentengan. Bebek kasih pas masuk apa ya? Ke belakang. Ini di belakang saya deh. Kayak memang ini dia. Itu ini juga. Kecil. Aduh. Jadi ini ada dua, toh. Yang ini menunjukkan isinya ini di dalam. Yang ini tekanan yang masuk ke alat. Ini masuk ke alat. Ya. Jadi ada dua. Ini jarumnya atau di skalanya itu jangan sampai 0. Jangan sampai 0. Dua strap dari angka 0 itu lapor sama ibu dia, bilang asetelinnya habis. Kenapa? Di gas-gas asetelin murni seperti ini, paling bawah sekali itu ada aseton. Jangan sampai yang masuk ke dalam alat aseton. Kalau yang masuk ke dalam alat aseton, ciri khasnya bagaimana? Warna apinya itu yang tadinya biru begitu toh, kalian lihat itu tiba-tiba kayak warna kalau kita bakar ban. Tapi jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, pasti perawatan AAS-nya tidak di bawah 90 juta. Karena sudah masuk di semua cubin-cubinnya ini. Harus dibersihkan. Makanya sebelum begitu, selalu setiap mau pemakaian gas dilihat, jangan sampai di posisi 0. Sudah, kita kembali ke sana. Sudah ya. Jadi ini alat ya. Alat pengadaan tahun 2003. Ini 2003. Ya. Diinvest pada saat 2003 itu 667 juta. Zaman sebegitu. Ya. Kemudian jadi dia sudah melalui berapa generasi. Kenapa dia sampai sekarang masih dipakai? Karena kita perawatannya masih mending dan setiap tahun kita lakukan kalibrasi. Kalibrasinya masih jalan. Satu kali kalibrasi lumayan juga, 20-an juta. Satu kali kalibrasi. Ini nanti sudah hampir lagi. Bulan Mei nanti pasti kalibrasi lagi. Jadi rata-rata setiap tahun, dan ini masih berlaku kalibrasinya. Ya. Kenapa? Memberi kepastian bahwa alat ini benar-benar hasilnya
valid, masih valid itu dengan kalibrasi gitu. Tapi secara serinya ini di pasaran sudah tidak ada, sudah discontinue ini, sudah discontinue. Jadi agak repot di apanya, spare partnya agak mahal karena sudah discontinue. Jadi pabrikannya sudah tak bikin, ya. Jadi ada apa-apa, nah itu kita punya risiko itu. Jadi baik, ingat yang pernah saya bilang, selalu ini utama, blower, ya. Ngetes blower itu begini. Berarti kuat kan? Jangan pergi ngetes blower lagi, pakai lagi korek. Nah diminta-minta ada kebocoran. Baik, sudah. Biru udara, merah gas asetilin, ya. Di depan sini ada nebulizer. Tekanan udara sana penguatnya, ujung sana 15 PSI. Jadi itu tekanannya tinggi sekali, 15 PSI. Silahkan cari di Google apa kepanjangannya PSI. Misalkan, kalau memang mau tahu semua tentang keilmuannya. Jadi ada tekanan tinggi. Jadi masuk ke sini, nanti kalau udara kita alirkan, itu tekanannya, bayangkan semacam pipa begini. Ini di sini udara ini masuk dengan tekanan tinggi. Ini belok ke sana, ke arah sana. Belok ke arah sini toh, belok ke arah sini. Tapi karena kuatnya, jadi di depan sini, ya, tubing ditaruh, dia ngisap masuk, terisap masuk. Di nebulizer sini ketemulah dia dengan gas asetilin. Di depannya ini di dalam sini ada dari kaca begini modelnya, ini benjol dari kaca. Ini masuk, bayangkan cairan masuk, tekanannya tinggi, ada udara juga. Tumbuk di sini, tertumbuk di glass bead namanya ini. Karena ini dari kaca, glass bead. Terbentuklah aerosol atau gabungan uap-uap itu antara air, udara, dan gas asetilin. Sehingga naik ke burner sini terbakar. Ya, di burner sini terbakar. Tapi tidak semua juga kebakar. Ada sebagian dari itu yang masih dalam bentuk cairan mungkin berat atau apa harus keluar. Makanya AAS itu pasti ada penampungnya. Toh? Pasti ada penampungnya. Itu karena tidak semua dia langsung kebakar. Yang jadi aerosol yang ringan betul kebakar ke atas. Asetilin suhunya tinggi sekali. Apalagi diimbangi dengan oksigen tadi, tekanan tinggi, sehingga disinilah terjadi atom-atom bebas. Atom-atom bebas. Itulah sebabnya kalau habis pekerjaan AAS pagi hari atau apa, itu blowernya duluan, karena itu masih ada sisa-sisa atom-atom bebas yang tidak kelihatan toh. Nah, atom-atom bebas itu akan sebanding dengan lampu yang dipancarkan dari sini. Ada lampu FE dipancarkan, ini lampunya, lampu FE, ya. Jadi lampu itu memancarkan foton-foton kah ke apa ke sana, itu full dia lampunya. Ditambah cairan yang dari sini berubah jadi atom-atom bebas. Otomatis detektor di sana menangkap sejumlah atom-atom bebas yang berlebih dari ini yang terjadi. Jadi dia akan memperkurangkan dengan yang memang dari lampu. Akan tercatat di sini sinyalnya berapa, karena ada referensinya, lampu referensinya tercatat.
Jadi kelebihan dari setiap ini, dari setiap larutan ini akan berbeda. Atom atom bebasnya toh jumlahnya kan akan berbeda itu 0,5 berapa? 0,2, 0,4, 1 sampai 5 akan berbeda. Jelas akan banyak atom-atom bebas yang di berapa ppm? 5 ppm yang paling tinggi kan? Di situ kerapatannya. Anggaplah kalau yang di 0,2 hanya 3 lebihnya atau bebas. Yang di 5 mungkin sudah 10, misalkan begitu. Itulah yang tercatat di sini dalam bentuk sinyal-sinyalnya, absorbannya. Absorbannya berarti serapannya yang terserap. Jadi yang terserap apa? Warnanya pada saat dia berubah ke kondisi apa itu kalau kalian belajar di anorganik itu? Ada kondisinya dia tereksitasi, kembali ke keadaan dasarnya, dia melepaskan sejumlah energi. Energinya itulah yang kecatat dalam bentuk flare, cahaya. Tuh, kan kita flame ini, pembakaran flame. Nah, di alat ini juga berarti kalau kita mau menganalisa ini lampunya, begini modelnya. Jadi jangan heran siapa tahu nanti kalian dapat teorinya, kok kenapa di AAS ada HCl? Apa itu HCl? Yang aku bilang asam klorida. Holo pipa, holo katoda, lem. Lampu katoda yang bentuknya silinder, holo. Jadi HCl, semua besar hurufnya. Kalau yang asam klorida H saja sama C. Toh? Jadi diingat, jangan katro. Nah, di alat ini juga tempat lampunya cuma satu. Beda kalau yang di sini lebih dari satu, sana lebih dari satu, 6 itu ada 6 lampunya. Aksesoris lampu itu dianggap aksesoris ya. Jadi dibeli terpisah. Jadi di AIS itu sejumlah apa yang kita mau analisa, sejumlah itu pula lah lampu yang harus kita punyai. Kebetulan di sini terpasang lampu FE. Jadi kalau mau PB, buka cari lampu PB pasang. Mau CD, buka ganti lampu CD. Karena satu berarti repot. Toh? Di sana bisa langsung masuk 8. Nah, lampu itu sendiri punya harga. Selain lampu emas, PB, CD, itu yang lain itu di kisaran 22 juta lampunya saja. Kalau lampu emas, lampu PB, lampu CD lain. Ada yang bisa sampai 45 lampunya. Nah, lampu itu punya masa aktif terhadap di sini. Jadi dia energinya dari waktu ke waktu bukan bertambah tapi berkurang. Nah, makanya biasa Ibu Diah itu meminta kalian mengisi logbook. Mengisi logbook untuk apa? Jam mulainya, jam selesainya. Karena apa? Menyangkut umur lampu. Bukan nanti putus atau kurang energinya baru dipesan. Bukan. Macet kita praktek kalau begitu. Nah, bayangkan itu. Belum kelistrikan, belum gas. Apa bukan sekolah mahal? Nah, kalau guru-guru mau cuma gagah-gagahan, inilah loh yang di kulkas. Nah, itu setengah liter 70 juta. Jadi kalau 1 liter
140. Harus dipakaikan begitu. Cerem harus dipakaikan. Kenapa? Karena menyangkut di sini. Kalau bukan cerem dipakaikan, ini bisa macet di sini. Ini jangan kalian lihat sebagai ini. Selang ini tetap dipakaikan selang khusus ini. Ada kandungan silikonnya sehingga cairan tidak melengket, mudah masuk, mudah tertekan masuk dan jadi aerosol. Ya. Kalau di sini macet, persoalan lagi kita bikin. Datangkan vendornya untuk memperbaiki ini saja tidak di bawah 10 juta. Kenapa? Karena persoalannya hotelnya dia memperbaiki ini atau kasih bersihkan. Padahal kalau dipikir selang begini gitu, begini selang. Dan khusus yang kayak ini agak berbeda kayak itu dan ini. Lentur itu, lentur juga di situ. Kalau ini agak kaku. Nah di ujungnya ini logam titanium tajam. Salah sedikit kita tidak tahu polanya, tarik lepas. Persoalan yang kita bikin. Nah teknisinya di sini lagi sakit, gawahin masuk di pelamonnya tuh. Jadi banyak hal yang perlu kita ingat. Selang segini saja, ini selang sama harganya motor ini selang 16-17 juta, ini selang. Oh my God. Jadi kalau kau pergi ke jili-jili, toh ambil deh dari dia ini, bawa di luar, baru kau bilang beli gelalo kok 17 juta. Pasti nanggap orang gila. Gila. Orang pasti bilang gini, bisa toh. Beda halnya kalau orang yang punya alat begini. Jadi kan cepat ketahuan. Toh? Karena alat-alat begini juga kalau dibeli oleh instansi kan terdata. Tidak sekedar dilepas begitu saja. Pasti terdata, ada nomor serinya. Di mana itu bermarkas. Karena masih dicek, tuh dia kalibrasinya terus. Gitu, baik, kita mulai saja ya. Jadi operasionalnya jelas kita hidupkan dulu. Sudah hidup. Ini pengaturan udara. Ini putar kiri sama kayak membuka gas. Udara duluan. Kalau mau di ini on kan udara duluan, baru gas. Kalau mau di stop, gas duluan. Jangan kau balik. Begitu kau balik, udara duluan kau tutup, naik apinya. Dah? Jangan kau coba nah. Saya cuma cerita. Kau bilang bapak bilang beng tes. Buka. Kalau ini tadi langsung setengah sini bola-bolanya. Kalau ini tidak setengah segitu bola-bolanya. Harus di sini saja. Jadi kita putar dan kita lihat sampai ada pergerakan. Woi, siapa itu? Ada pergerakan. Rusak. Wow. Ya. Sudah? Itu sudah nyala. Oke. Baik, nanti sama kasih lihat warna. Kasih lihat kotak warna api. Lampunya harus berada di atasnya di burner. Oh, berarti ini aktifkan dulu programnya. Di sini kita masuk di GBC 932 plus, dikasih lebar alam mata. Ya.
aktif. Kita lihat dulu sebelum dinyalakan. Itu ada warnanya lampunya. Di atasnya burner toh? Di atasnya terus burner. Oh, di atasnya terus burner. Warna. Ya? Kayak warna merah. Toh? Toh? Di atasnya burner. Sebenarnya tidak boleh. Di setiap peralatan begini ada radiasi. Terus terang. Semua. Ini juga radiasi sebenarnya sedikit apa, tapi kan itu jelas ada radiasi. Nah, makanya coba kalian perhatikan semua yang AAS itu pasti ininya hitam, gelap itu, gelap. Apa maksudnya itu? Itu semua harusnya kan ada dalam pikir. Kenapa gelap? Sama itu kalau kita spektro dulu, perhatikan taruh itu kufet di dalamnya hitam semua itu, toh baru ditutup lagi. Tapi itu kan jelas nih ditutup. Kalau ini, paling sering lagi gaya-gaya. Naik itu yang bundar-bundar. Ya. Jadi sudah nyala. Kita masuk di sini. Jadi mulai di sini. Semua kalian ini tinggal masuk di filenya kelas 3A2. Ini. Jadi sebentar tinggal klik ini lembar putih dan ketik nama. Saya pakai lagi ya. Kayak kemarin. S1 karena kemarin sudah ada. Nanti dia tidak mau. Sudah bikin filenya. Ingat kalau kalian nama yang di absen jangan coy Kenapa? Karena dia merupakan portofolio buat orang LSP. Orang LSP kan nanti ke sini ngecek itu siapa-siapa yang mau ukom, dianggap portofolionya kan dia ngecek ke sini. Pasti ke ibu dia. Begitu namanya coy, siapa coy? Tidak ada di absen. Kan nama-nama itu akan dia kirim ke BNSP. Jadi itu sebagai portofolio kalian bahwa kalian diukomkan itu karena ada di sini, pernah mengerjakan itu. Oke, sesudah ketik itu kita create lembarannya bersih, kita masuklah di method. Kemudian description dia langsung bilang FE. Tapi kalau belum nongol, kita boleh klik di sini cari FE. Setelah itu instrumen kita klik. Ini hanya untuk kepastian ya. Berapa panjang gelombangnya? 48,30. Lihat FE panjang gelombang berapa? 248,3 nanometer. Kemudian lihat di situ berapa yang paling rendah boleh dibikin ppm-nya dan berapa tertinggi? Berapa? Sampai 8. Itu sudah dikasih tahu. Jadi ada logbooknya juga, cookbooknya. Ya, ini petunjuknya. Ya. Jadi kalau kau pakai FE di sini lampumu, jangan lalu kau bikin deretmu di atas 8 ppm. Pasti dia tidak bisa deteksi. Nah, karena sudah dikasih tahu di situ paling rendahnya berapa, toh paling tingginya berapa. Itu di situ patokannya. Sudah? Kita masuk ke measurement. Di sini kita meminta
nanti pembacaannya 2 kali dan dia rata-ratakan. Nah, nongol. Replicatednya 2. Kemudian calibration. Calibration di sini kita pilih bahwa dia nanti linearkan, meskipun di laporan lengkap kita bikin juga nanti toh grafik tak, tapi kita minta grafiknya linear. Kemudian satuannya kita mau miligram liter, berarti ppm toh. Kemudian desimalnya kita mau 4. Dan dia tampilkan angka regresi linearnya. Ya. Kemudian nilai regresinya itu kita minta paling rendah 0,95. Jadi kalau sebentar kau punya deret tidak beres, misalkan di bawah 0,95, dia tidak mau lanjut. Artinya bikin ulang. Iya, harus begitu. Bikin begitu tuh. Jadi kemudian kalau misalkan mau 96, 97 pasti dia bikin tuh. Karena yang paling rendah. Tapi secara pekerjaan itu ya itu di situ kita paling rendahnya Nah, jadi ini targetan pekerjaan itu supaya kita lebih lebih bagus lagi dalam hal bekerja. Continue, dia akan langsung bekerjakan terus. Nah, ingat poin description ini sampai calibration sekali lagi hanya untuk dilihat sekilas. Dalam hal bekerja dilihat apa tidak ada terjadi perubahan. Ya, jangan lagi dikacaki. Toh, dikacaki teknisinya lagi ndak ada ini. Toh, dapat semua gitu. Jadi lebih bagus begitu. Dan yang persoalan kita masuk ke sebenarnya standar. Di standar konsentrasinya 0,2, 0,4, 1, 2 dan 5 sudah cocok. Nah, kita mengarah ke absorbannya. Kita nolkan. 0 panah bawah, 0 panah bawah. Oke, sudah? Sudah semua 0. 0 panah bawah dekat sini ya. Nah, terus kita berpindah ke instrumen. Jadi ada instrumen di sini, ada instrumen di sini yang gambar juga. Itu kita klik itu. Jadi muncul gini di sini. Kita klik di bagian tutup lampunya ini. Tutup lampu. Klik 2 kali dan kita klik peak EHT-nya. Tunggu sampai dia naik. Ya, kita cari saja. Kita klik lagi untuk mempatenkan dan kita close. Sesudah kita close, kita kembali lagi ke method. Tapi kita lompati quality dan kita masuk di flame. Flame, pilih optimize, pilih perform 0, mata kita di sini. Sampai dia menunjukkan instrumen ready. Sudah? Kita close kembali di sini. Kemudian kita masuk di sini. 3 dari bawah ini. Terus solve. Dan kita klik start. Untuk ini kita okekan dulu. Dia mencuci. Nah, dia sudah minta blanko. Siapa yang punya ini? Bantu saya. Orangnya dulu di sini. Overkan ke saya. Nama presiden sekarang. Blanko dulu, ambilkan saya. Jangan salah-salah. Taruh. Ini tarik dulu keluar supaya tidak ketekuk sekali. Jadi kita tahan di sini dan kita tarik. Karena kapan kita ikuti yang kita tarik, lepas gitu. Tanpa mau pasang. Baru kita masukkan baik-baik ke situ sampai dia mengena. Oke kan? Ya. Klik. Tuh, dia baca 1 kali,
2 kali. Nah, apa dia bilang? Standar 1. Nah, standar 1. Kita kasih keluar lagi. Baru kita lap lagi, kasih masuk lagi di pencuci dulu. Oke kan? Dia membaca 2 second. 2 second dia membaca. Kenapa? Kenapa nggak mau pakai kedua? Jangan salah-salah nak. Kemarin itu sempat salah. Dia kasih saya yang standar berapa itu? Iya, itu sebanding dengan kepekatannya larutanmu. Jadi kan sebenarnya dari situ saja sudah bisa kita curigai kalau ada penyimpangan. Kenapa tidak konstan gini? Oke kan? Empat. Ini apa? Apa dia minta? Air sumur Air 1. sumur. Air sumur dan salah-salah air sumurnya. Itu bedanya warnanya kalau sudah sampel dengan tadi. Pokoknya kalau sampel itu warnanya merah, dia apa? Karena banyak sekali makanya dia lama karena Tuh ya di. oke kan. Sudah, ini masih bisa dipakai karena bukan air 5 liter yang hilang. Nah, sudah semua datanya, kita tinggal klik printer, kemudian pilih yang paling atas yang tidak ada kopinya. Oke. Ya. Bagus. Air sumur nggak terdeteksi. Nanti kita cari siapa yang terdeteksi air sumurnya. Harusnya kemarin kayak kemarin itu 4. Air sumur nggak pengenceran kan?